Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini kita akan bahas sebuah laptop yang bukan laptop keluaran terbaru emang, tapi laptop keluaran dari tahun 2019 kemarin. Tepatnya sekitar kuartal ketiga atau kuartal keempat 2019. Kenapa saya mau bahas laptop yang bukan keluaran terbaru ini? Ya karena banyak yang butuh informasi mengenai laptop yang direkomendasikan untuk bisa dipakai kerja di rumah ataupun buat belajar dari rumah dengan nyaman dan bisa produktif. Makanya kali ini Bang Tekno mau bahas sebuah laptop yang harganya terjangkau tapi mantep buat kerja dan belajar di rumah. Buat bikin konten kayak gini. Ini dia sob, laptopnya Acer Aspire 5. Tepatnya seri A514-52G yang dijual dengan harga mulai dari 5 jutaan untuk varian terendahnya sob, yaitu yang varian Core i3 10th Generation. Dan tersedia juga dalam beberapa varian, ada Core i3, Core i5 maupun Core i7. Kebetulan nih, kalau yang saya pakai ini varian yang pakai prosesor Intel Core i7 10th Generation 10510U yang punya clock speed 1,8 GHz dan bisa di boost hingga 4,9 GHz single thread dengan TDP cuma 15 Watt. Ini prosesor kenceng tapi irit nih. Punya memori bawaan RAM 8GB DDR4 yang nanti kita cek ya, bisa di-upgrade apa enggak, bisa ditambah atau cuma bisa pasrah aja. Untuk GPU-nya sendiri udah pakai dua pengolah grafis nih, yaitu Intel Graphics HD dan Nvidia GeForce MX 250 yang udah 2GB memori. Untuk storage-nya laptop ini juga udah hybrid, udah pakai 128GB untuk SSD dan 1TB untuk hard disk drive-nya. Dan ini dijual dengan harga sekitar 11 jutaan. Tapi kamu bisa cek di deskripsi video, di situ ada linknya buat cek harga terupdate-nya. Kali aja kamu udah dapat promo sob. Dan sekali lagi, kenapa saya pilih bahas Acer Aspire 5 ini? Ya karena kalau beli laptop itu jangan buat sekedar gaya, jangan buat sekedar tertarik sama harganya, tapi nggak berkualitas. Karena namanya milih laptop itu investasi. Pastiin kayak gini, udah pakai prosesor Intel Core i 10th Generation. Yang bisa buat kerja, ataupun bisa juga buat gaya-gaya hiburan aja. Prosesornya sendiri udah saya cek pakai Cinebench 20 beberapa kali, rata-rata skor CPU-nya performanya stabil di angka 1100-an. Jadi kinerjanya beneran stabil nih. Secara desain sekilas mirip ya sama seri Acer Swift. Desainnya simpel dan elegan, kelihatan formal dan minimalis. Bodi atasnya ini terbuat dari bahan metal. Jadi kalau laptop ditaruh di tas, barang-barang lain, keamanan layarnya lebih terjamin. Ngomongin layar, layarnya ini 14 inch Full HD Plus dan udah pakai panel IPS, terus juga udah anti glare. Jadi kalau mau dipakai kerja di kantor atau di tempat nongkrong, layarnya tuh enak dilihatnya karena punya sudut pandang yang luas dan tetap kelihatan jernih. Bezel kiri kanan layarnya juga udah didesain ramping, walaupun di bagian atas layar masih cukup dikasih space untuk ngasih ruang buat web kamera yang masih SD aja. Ya yang pasti web kameranya udah cukup bisa diandelin lah buat meeting-meeting online pakai Zoom atau pakai aplikasi meeting sejenisnya. Di zaman pandemi gini yang sering banget ya namanya meeting-meeting online. Mau itu bisnis, mau itu kerja, meetingnya online semua. Di bawah layarnya mejeng ganteng nih, logo Acer dengan accent chromium. Dan di bagian engselnya juga ada grafir tulisan Aspire. Jadi kalau dibuka gini kelihatan gabungan kata Acer Aspire. Keren sih. Oh ya sob, ngomongin engsel, saya suka banget sama Acer Aspire 5 ini karena cukup dengan satu tangan aja bisa buka kayak gini. Gampang bukanya. Ya cuma masukkan dikit aja sih buat Acer, kasih celah kayak dikit itu buat nyongkelnya karena kalau gini agak susah aja, agak licin. Tapi untuk engselnya lumayan enak karena buka satu tangan bisa. Terus juga laptopnya ini engselnya bisa 180 derajat kayak gini. Bukan fungsi praktis sih emang, jarang banget yang pakai laptop diginin layarnya. Tapi berguna banget buat keamanan karena kalau kita lagi buru-buru atau buat kamu yang ceroboh nih ya, suka buka laptop dengan kasar, nggak takut bukanya kelebihan karena patah, karena kita begini juga nggak masalah. Laptopnya, layarnya aman, engselnya aman. Kalau untuk bagian keyboardnya sendiri udah bergaya island dengan ukuran full keyboard. Juga udah dilengkapi backlight warna putih yang kita bisa atur tingkat kecerahannya dengan 2 tingkat kecerahan. Dan yang saya suka adalah travel length-nya tuh pendek banget, sekitar 2 mili kali ya. Jadi buat ngetik cepat lebih nyaman. Oh iya, untuk tombol powernya masih jadi satu sama keyboard dan arrow-nya juga agak kecil nih. Nggak masalah sih sebenarnya, tergantung kebiasaan aja. Cuma kalau dibuat arrow-nya agak lebih besar pasti lebih nyaman. Bagian palm rest-nya juga udah cukup lebar, jadi kalau dipakai buat ngetik lama-lama, nggak akan cepet capek, nggak akan cepet pegal. Cukup nyaman lah. Kalau untuk touchpad-nya sendiri dibuat cukup lebar, posisinya cukup pas walaupun agak ke kiri, enak disentuh-sentuhnya dengan klik kiri dan kanan yang cukup empuk. Bodi dari laptop Acer Aspire 5 ini juga nggak tebal dan nggak berat, cukup ringan dan langsing, atau bahasa kerennya thin and light kali ya.
dengan bobot berat 1,6 kg dan juga punya ketebalan cuma 17,95 mm, nggak sampai 2 cm. Jadi selain nggak terlalu membebani pundak, tapi juga nggak makan tempat di tas ransel karena cukup langsing. Port-port yang tersedia juga udah cukup lengkap. Di sisi kiri ada port DC untuk charging, ada port LAN, terus port HDMI, ada juga 2 port USB-A kelas 3.1 dan juga port USB-C. Dimana port USB-C-nya ini belum Thunderbolt sih emang, belum bisa buat ngecharge laptop ini. Tapi port USB-C-nya ini bisa buat ngecharge gadget lain walaupun laptopnya dalam kondisi mati. Jadi ini laptop bisa jadi powerbank cadangan. Sementara di sisi kanan ada casing thumb lock untuk ngunci laptop di meja, ada port USB-A kelas 2.0 dan port audio combo 3,5 mm. Kalau untuk koneksi wirelessnya juga udah aman banget karena udah mendukung Bluetooth 5 dan juga Wi-Fi-nya udah bisa di 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, untuk backcase-nya ini terbuat dari bahan plastik supaya bisa dibuka dengan mudah. Dan kita buka ya, supaya kita bisa lihat nih. RAM-nya bisa di-upgrade, apa kita harus pasrah aja? Nah, di sini kelihatan kalau slot RAM-nya cuma 1 dan telah terisi 4 GB RAM. Ini artinya 4 GB lainnya udah built-in atau onboard, jadi bisa di-upgrade maksimal hingga 16 ditambah 4. Artinya 20 GB aja maksimal mentok untuk RAM-nya. Kelihatan juga nih, laptop ini punya single fan untuk ngedinginin bodi laptop dengan heat pipe yang kelihatan cukup besar. Buat performanya, ini sih nggak perlu diraguin lagi sob, karena ini udah pakai prosesor Intel Core i10 generation ditambah lagi dengan GPU dari Nvidia. Jadi performanya udah lumayan tangguh. Kalau dinyalain dari mati sampai siap dipakai buat kerja atau hiburan cepet banget. Nggak perlu nunggu lama, nggak sampai 10 detik laptop ini udah siap. Buat kerja ngetik-ngetik cantik, bikin presentasi dan sebagainya sih pasti nyaman. Nah, kalau untuk urusan kerja berat kayak edit foto ataupun video, laptop ini juga udah bisa sob. Nih, saya tes editing video resolusi Full HD. Di sini saya pakai aplikasi Wondershare Filmora 9. Dan kayak yang kamu lihat di layar nih, untuk preview masih cukup lancar dan nyaman banget buat ngedit. Dan kalau proses exportingnya butuh waktu sekitar 5 menit. Untuk merender video Full HD dengan durasi 5 menit. Untuk diketahui aja nih, kalau menurut riset yang udah saya lakuin ya, saya baca sana, baca sini, komponen utama yang paling penting buat proses video editing tuh CPU. Dan ini udah pakai prosesor Intel Core i10 generation yang sampai MacBook, iMac, Mac Pro pakainya Intel. Lebih percaya sama Intel. Jadi jangan ragu kalau pilih laptop yang berbasis Intel Core 10 generation. Terus kalau buat main game iseng-iseng, buat ngisi waktu luang juga masih enak banget. Saya pakai buat main game CSGO dengan settingan grafis standar bawaan, nggak bisa diubah-ubah ya, di Full HD. Dan kamu bisa lihat sendiri nih, untuk frame rate-nya stabil di sekitar 40-45 frame per second. Tahu sendiri deh, kalau yang namanya main game kayak gini tuh, FPS stabil penting untuk tetap nyaman main. Karena kalau FPS-nya ngedrop, tahu tuh mati ketembak kita. Dan Intel Core i7 10 generation yang dikombinasi dengan Nvidia GeForce MX 250 ini ternyata cukup nyaman, baik buat main game gini ataupun kerja bikin konten. Oh iya, ngomong-ngomong Acer Aspire 5 ini punya dual speaker yang menghadap bawah grid speakernya. Jadi kalau nonton video pakai laptop di kasur, wajib pakai earphone. Tapi saya saranin sob, jangan pakai laptop ditaruh di atas kasur ataupun di atas sofa. Karena sirkulasi udaranya bakalan terganggu dan bikin laptopnya jadi overheat. Sayang laptopnya. Dan kira-kira gini nih, suara speaker dari laptop Acer Aspire 5. Dengerinnya pakai headset sob, biar kedengeran seberapa bagus suaranya. What's next? No matter how fast you are, I am not too big compared to you. no one outruns their past. So we're up against a master thief, assassin, high performance driver. Sekali lagi nih, yang pasti kalau mau beli laptop saya saranin jangan tergiur dengan harga yang murah atau sekedar gaya aja, tapi pastiin isinya berkualitas, pastiin komponen utamanya tuh bisa banget diandelin buat kerja. Kayak gabungan antara Intel Core i Series 10 generation dan juga Nvidia yang dipakai di Acer Aspire 5 ini. Oh ya, ngomong-ngomong juga ada giveaway buat 5 orang beruntung, hadiahnya dari Intel. Hadiahnya cukup menarik dan caranya gimana kamu bisa cek di deskripsi video ya. Di situ ada cara-caranya. Dan gitu aja ceritanya. Selalu sehat dan bahagia. Bang Tento pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.